Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita kembali, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, atau yang juga dikenal dengan Al-Mukhtasar As-Saghir, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Kita di kajian yang lalu sudah memasuki Babul Hajj, ya, bab yang menjelaskan tentang hukum haji, dan juga kita sudah mengetahui definisi haji secara bahasa dan juga secara istilah, begitu juga dengan umroh, dan kita juga mengetahui akan hukum daripada haji dan juga umroh itu, serta juga kita mengetahui akan keutamaan melaksanakan haji, yang dimana melaksanakan haji itu menggugurkan dosa, dan para ulama mengatakan mencakup dosa kecil untuk, dan juga mencakup dosa besar. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan begitu juga dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia, sampai seperti itu ada yang mengatakan. Nah, juga haji ini disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah, ya, dan ia termasuk ke dalam rukun Islam yang 5, dan termasuk ke dalam perkara ma'lum minad dini bil darurah, artinya bila seseorang mengingkari akan kewajiban haji itu sendiri, maka hukumnya adalah orang yang mengingkarinya itu keluar dari agama Islam, artinya orang tersebut telah murtad. Dan juga penulis rahimahullahu ta'ala memulai kitabul hajj ini atau babul hajj ini dengan menjelaskan tentang syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita sudah membahas 4 di antaranya. Yang pertama adalah muslim, artinya seseorang yang beragama Islam, ya, dan terpenuhi syarat-syarat yang berikutnya, itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu yang selanjutnya adalah baligh, ya, dia sudah baligh, ya. Bagi anak, ini berkaitan dengan syarat yang mewajibkan. Artinya bukan berarti anak yang masih belum baligh atau seseorang yang belum baligh mencapai usia baligh itu tidak sah kalau bicara sahnya. Tetapi apakah ia wajib untuk melaksanakan haji? Tidak. Dan apakah anak kecil yang melaksanakan haji atau anak yang belum baligh tersebut, ia terhitung haji yang ia laksanakan ini sebagai haji Islam? Nah, para ulama menjelaskan tidak. Kecuali kalau dia di tengah-tengah wukufnya di Arafah, dia balik. Kalau wukuf di Arafahnya dia balik, artinya dia baru terhitung haji Islam. Lalu yang selanjutnya aqil, ya, artinya tidak wajib bagi orang gila, ya, orang yang tidak berakal, tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan juga yang keempat adalah hur, artinya orang yang orang yang merdeka. Karena kenapa? Hak daripada pemiliknya itu lebih didahulukan dan lebih diutamakan, ya, bagi pemilik hamba sahaya tersebut, ya, agar kalau dia melaksanakan ibadah haji, artinya diwajibkan ibadah haji, mengganggu tuannya atau pemiliknya, ya, ketika memiliki kebutuhan dengan hamba sahayanya tersebut. Nah, lalu selanjutnya Syekh rahimahullahu ta'ala, al-qadiru,
al-qadir alaihi bi nafsihi aw bi ghairihi in ajaza bi maradin la yurja bur'uhu aw kibarin. Ya, artinya diwajibkan ibadah haji ini juga selain dia muslim, balik, berakal dan juga orang merdeka, bagi orang yang mampu, ya, baik melakukannya secara langsung artinya dia sendiri untuk melaksanakannya, ya, atau atau dilaksanakan diwakilkan oleh orang yang lainnya. Ya. Nah, jadi ibadah haji ini kita tahu di dalam hadis itu manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji baru dia wajib. Tetapi makna istita'ah di sini ya dibagi menjadi dua. Istita'ah dalam artian dia memiliki kemampuan langsung untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, ya. Artinya dia sendiri yang melaksanakan seluruh apa saja yang diperintahkan untuk dilaksanakan selama ibadah haji. Dari wukuf di Arafah, tawaf, dan seterusnya. Atau dia tidak memiliki kemampuan dikarenakan kelemahan tubuhnya dan yang lainnya. Nah, maka dia diharuskan untuk mewakilkan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji untuk dirinya. Jelas ya? Ibadah haji untuk dirinya. Nah, kondisi seperti ini dibagi menjadi dua ya. Jadi al-istita'ah dinamakan al-istita'ah ini dinamakan pembahasan al-istita'ah ya. Kemampuan ya, artinya orang yang memiliki kemampuan. Nah, al-istita'ah ini ya kemampuan kenapa? Agak besar. Melaksanakan haji. Ya, ini dibagi menjadi dua. Ya. Dia mampu untuk melaksanakan sendiri. Mampu untuk melaksanakannya nah, dikategorikan mampu ini bagaimana kriterianya? Artinya dia secara fisik dia mampu untuk melakukan tawaf, wukuf di Arafah dan yang lainnya itu sendiri. Dia sendiri yang melaksanakannya. Tapi apakah itu cukup dikatakan seseorang dikatakan mampu sehingga wajib untuk melaksanakan ibadah haji? Bisa dipahami ya, jadi ya. Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya ada 7 syarat sampai dia dikatakan mampu untuk melaksanakannya sendiri. Ya. Artinya tidak hanya sekedar fisik saja dia kuat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi harus ada syarat-syarat yang lain yang harus dia penuhi sampai dia dikatakan orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji sehingga haji itu hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Sekali lagi, Anda ingatkan ini kita bicara kapan orang menjadi wajib. Artinya kalau misalnya syarat ini tidak terpenuhi, di antara yang ini nih nanti yang akan kita sebutkan, lalu dia melaksanakan ibadah haji maka tetap hajinya bisa dikatakan hajinya sah. Tapi bagi orang tersebut tidak wajib. Ya, yang pertama adalah apa? Memiliki perbekalan, ya. Kalan selama perjalanan. Ya di sini bisa dikatakan seperti apa? Uang untuk dia makan atau dia misalnya ya masyarakat kita ini kadang-kadang agak sulit untuk adaptasi untuk makanan di sana, bisa dia bawa makanan atau ya dia membayar ya orang untuk menyediakan makanan yang dikategorikan dia itu cocok untuk dirinya. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Mendapatkan atau iya bukan memiliki, mendapatkan kendaraan
kendaraan yang menghantarkan dia ke Makkah bila berada, dia tinggal lebih dari 85 km dari mana? Dari Makkah. Artinya kalau kurang dari 85 km, dia apa? Harus jalan. Ya, tidak wajib untuk mendapatkan apa? Memiliki kendaraan. Jadi kalau misalnya dia tinggal atau tempat atau mukim, dia bekerja sebagai ekspatriat, misalnya orang Indonesia nih, tinggal di daerah yang dimana daerah antara Makkah dengan dia mana dia tinggal itu kurang dari 85 kilo. Maka dia diharuskan untuk apa? Jalan kaki. Ya. Lalu amannya jalan. Amannya atau kondusifnya jalan yang dilewati. Ya. Misalnya terjadi perang di satu negara yang dimana negara tersebut ya pasti dilewati oleh jamaah Indonesia untuk bisa sampai kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika itu berarti dikategorikan apa? Satu syarat tidak terpenuhi, walaupun orang tersebut mau haji bisa, duitnya ada, ya, segala macam yang diharuskan untuk dipenuhi untuk bisa melakukan ibadah haji dia bisa untuk dia penuhi. Tapi begitu dia mau jalan, ternyata jalannya tidak aman, ya. Lalu yang keempat apa? Memungkinkan untuk sampai sebelum selesai Arafah. Artinya misalnya dia jalan dari Indonesia ini misalnya tanggal 9 Dzulhijjah pagi. Kebetulan bersamaan. Ya, kita lebih cepat kan? Benar ya? Kita lebih cepat 4 jam. Di sana masih malam 9. Nah, perjalanan dari Makkah ini, dari Indonesia ke mana? Ke Jeddah itu kurang lebih berapa? 9 ya, 9 jam. Jalan, mungkin nggak untuk bisa sampai ke Arafah dia. Sebelum selesainya Arafah. Kalau perjalanan dia pagi dari sini, mungkin dia bisa sampai. Tapi kalau ternyata pesawatnya delay, akhirnya dia baru jalannya sore hari. Ya, di sore hari. Kalau di dalam mazhab Syafi'i masih memungkinkan karena dikategorikan seseorang mendapatkan Arafah itu tidak harus menggabungkan antara siang dengan malam. Artinya Arafah itu dimulai dari siang hari waktu zuhur sampai nanti terbit fajar di tanggal 10. Artinya dia di malam Arafah itu ya dia masih sempat wukuf di sana, masih dikategorikan sebagai apa? Orang yang mendapatkan hari Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu yang kelima adalah bagi perempuan. Bagi perempuan keluar bersama mahramnya. Apa itu mahram? Mahram ini kita ketahui adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selamanya. Ini sudah kita bahas. Ya. Jadi bagi laki-laki misalnya siapa? Ibunya, ya, anaknya. Ya, artinya seorang perempuan itu dia melakukan safar haji ini bersama ayahnya atau anaknya. Nah, ini pertama mahram atau juga bersama suaminya.
bersama suaminya. Walaupun suaminya itu bukan mahramnya, betul nggak? Hah? Suami mahram bukan? Suami itu bukan mahram, tapi dihalalkan, diizinkan oleh syariat untuk apa? Berduaan. Jelas ya? Atau dia bersama rombongan perempuan muslimat yang baik akhlaknya, yang baik sikapnya. Artinya bukan perempuan-perempuan yang maaf, yang tidak baik sikapnya. Akhirnya dia bisa expose yang hal-hal yang kurang baik ya. Ala kulli hal. Ini 5 syarat ya. Tadi Anda bilang ada 7. Yang ke-6 ke-7 tuh kayaknya itu nanti syarat yang fuqaha sebutkan itu nggak kayaknya nggak harus kita perhatikan dikarenakan nggak tidak relevan lah dengan kondisi kita saat ini. Ya ini berkaitan dengan apa? Kalau orang mau melaksanakan haji dikategorikan bila 5 syarat ini terpenuhi, dia dikategorikan dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji sehingga dia wajib untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Artinya dia muslim, dia berbalik, dia berakal dan dia orang merdeka. Dan dia terdapat 5 syarat pada dirinya, 5 syarat ini terdapat pada dirinya, wajib bagi dirinya untuk apa? Nah, memiliki perbekalan di sini mencakup apa? Pertama ya juga surat-surat, dokumen yang diharuskan dipenuhi untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, lalu selanjutnya tidak mampu melaksanakan secara langsung, ya. Artinya dia langsung gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Tidak mampu melaksanakan secara langsung ini kondisinya 2. Kondisinya 2. Apa? Ma'dub dalam istilah ilmu fikihnya ini ma'dub ini apa? Orang yang sakit. Ya, udah nggak mungkin dia untuk bisa apa? Berangkat udah di atas kasur aja gitu. Bisa dipahami ya? Maka ini kondisinya ada 2, dibagi 2. Posisinya ada 2. Berada, maksudnya keberadaan orang ini, tinggalnya orang ini, ya, lebih dari 85 kilo. 85 kilometer. Dia punya uang. Intinya masalahnya di fisik aja. Untuk ini dia punya semua. Untuk ini dia terpenuhi. Apa yang bermasalah? Fisiknya aja. Dan dia tinggal lebih dari 85 kilometer. Maka wajib dia untuk mewakilkan orang. Tapi orang ini harus ada syaratnya. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah orang yang amanah. Orangnya harus apa? Amanah. Lalu kedua apa? Orang ini dia sudah melakukan ibadah haji sebelumnya. Sudah melakukan ibadah. Kalau belum ibadah haji, akhirnya dia ngehajiin siapa ini di sini? Dirinya dia sendiri. Ya. Dan dia memiliki apa? Tidak bermasalah dari sisi fisiknya. Sisi fisik, ya. Adapun kondisi yang selanjutnya kurang dari 85 km. Hukumnya bagaimana? Hah? Kalau dalam mazhab Syafi'i ada khilaf di sini. Sebagian ada yang mengatakan wajib dianya harus tetap berangkat ibadah haji. Gimana ya udah ditandu kayak
pakai ambulan kayak misalnya, paham ya? Nah, pokoknya gimana? Pokoknya dia harus tetap berangkat sendiri. Ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan enggak, dia hukumnya sama seperti orang yang berada lebih dari 85 km. Bisa dipahami? Nah, sekarang kedua sebab yang orang menjadikan dia tidak mampu untuk melaksanakan sendiri apa? Ini tadi ditanyakan di kajian yang sebelumnya nih. Dia meninggal. Orang tersebut meninggal, wafat. Ya. Misalnya saking kelamaan nunggu antriannya, kan ajal nggak ada yang tahu. Ya. Misalnya nunggunya sampai 20 tahun. Begitu dia punya, dia langsung bayarkan untuk bisa ibadah haji. Belum sempat dia berangkat, dia meninggal. Nah, kondisinya dua, ini orang ini meninggalkan warisan. Nah, kalau meninggalkan warisan, ya udah dari duit warisan itu dia apa? Dikeluarkan oleh ahli warisnya untuk biaya orang yang mewakilkan haji dirinya. Kalau tidak meninggalkan warisan, maksudnya tidak meninggalkan warisan tuh bukan berarti nggak ada duit sama sekali. Artinya duit yang ditinggalkan itu bila dibagikan kepada ahli warisnya, ya, atau belum dibagikan tidak cukup untuk apa? Untuk biaya ibadah haji. Misalnya ninggalkan warisannya berapa? Sekarang ibadah haji minimal berapa? 60 jutaan ya. Atau dia cuma ninggalin 30-40 cukup? Enggak, ya sudah, tidak meninggalkan Ini hukumnya apa? Disunnahkan bagi ahli warisnya kalau punya duit untuk apa? Menghajikan orang tuanya. Tapi syaratnya apa? Harus sama dengan yang ini. Artinya anaknya yang melakukan ibadah haji tersebut sudah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Bisa dijelas ya? Jadi kalau mau menghajikan orang tua, lihat dulu siapa udah haji belum kita. Kalau belum haji ya haji dulu kitanya, baru menghajikan orang tua. Jadi bisa dipahami ya? Ya. Jadi ada berapa perinciannya? Kurang lebih dua. Yang kedua ini dibagi menjadi dua lagi. Setiap bagian dibagi menjadi dua. Ya. Nah. Baik. Lalu selanjutnya faslun. Furudul haji khamsah, ya. Kewajiban haji ini ada 5. Ya. Artinya seseorang bisa dikatakan hajinya sah ini, ya, bila dia telah memenuhi apa yang disampaikan di dalam pasal ini. Nah, perbuatan atau setiap pelaksanaan ibadah haji ini atau ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam ibadah haji ini dibagi menjadi 3 hukumnya. Dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama adalah rukun atau fardu. Yang kedua adalah wajib. Yang ketiga adalah sunnah. Ini maksudnya apa? Dilihat dari konsekuensi orang yang meninggalkan ibadah atau meninggalkan rukun atau fardu, wajib atau sunnah. Meninggalkan rukun atau fardu bisa menyebabkan apa? Batal ibadah hajinya. Ya, ibadah hajinya rusak. Ya, seperti apa? Dia meninggalkan wukuf di Arafah. Selain wukuf di Arafah, dia nggak melaksanakan rukun atau fardu ini, dia masih statusnya orang berihram. Walaupun udah bertahun-tahun. Jadi diharuskan untuk dia kembali ke Makkah untuk melaksanakan rukun atau fardunya. Jadi intinya tidak memiliki batasan waktu selain apa? Wukuf di Arafah. Bisa dipahami? Jadi nanti ada yang 5 ini, ya. Kalau
tidak tidak berihram, ya udah dia berarti belum masuk ibadah haji kan. Ihram itu seperti orang niat. Ya. Nah, kalau misalnya selain daripada ihram dan wukuf di Arafah, maka dia diharuskan, artinya beban untuk melaksanakan kewajiban itu masih berlaku ada pada dirinya. Tidak memiliki batasan waktu. Adapun ketika meninggalkan yang wajib, ya, ini ya makruh hukumnya, tapi artinya hajinya, pahala atau nilai hajinya itu berkurang dan bisa digantikan dengan membayar dam. Adapun sunnah ya udah, kalau sunnah nggak ada dam wala ini. Jelas ya? Nah, apa saja? Yang pertama adalah al-ihram. Ihram ini apa? Bukan pakai pakaian ihram yang kita kenal. Enggak. Ketika seseorang meniatkan ibadah, ya, beribadah, masuk melakukan ibadah haji, dia mengucapkan niat. Seperti dia mengatakan nawaitul hajj. Ya. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau semisal dengan itu. Ketika dia sudah mengucapkan hal tersebut, maka dia sudah memasuki ibadah haji. Maka apa saja yang diharuskan untuk dijaga selama melaksanakan ibadah haji tersebut, dia harus atau sudah berlaku di dirinya. Bisa dipahami ya? Nah, kapan diperbolehkan seseorang untuk menghadirkan niat haji? Ya, kapan? Kapan diperbolehkan? Artinya kalau dia niat, sah niatnya. Ketika dia menghadirkan niatnya di bulan haji. Bulan haji itu apa aja? Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Artinya kalau misalnya dia niatnya di bulan Rabiul Awal, bisa nggak? Enggak bisa, karena belum bulan haji, ya. Nah, bentuk pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 bentuknya, kaifiatnya secara umum. Ya, ini anak hapus ya. Udah nih foto? Tadi udah ada screenshot kayaknya deh. Masya Allah. Nah, yang pertama, ya, ada yang namanya ifrad. Ya, ada yang namanya ifrad. Lalu yang kedua adalah apa? Tamattu'. Lalu yang ketiga adalah apa? Qiran. Apa ini? Ya. Orang yang dikatakan melaksanakan ibadah haji ifrad adalah dengan dia melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu. Melaksanakan haji, lalu setelahnya dia melakukan apa? Umroh. Ya, bisa dipahami ya? Haji dulu, setelah selesai haji baru dia umroh. Lalu yang dinamakan tamattu kebalikannya. Melaksanakan umroh, lalu haji di tahun yang sama. Jadi jangan ngomong haji umrohnya 2 tahun yang lalu. Enggak dinamakan tamattu. Jelas ya? Haji lalu umroh lalu haji di tahun yang Oke. Ini yang qiran melaksanakan haji dan umroh secara
bersamaan. Jelas ya? Secara bersamaan. Ya. Nah, jadi melaksanakan haji lalu umroh. Ini dinamakan ifrad. Tamattu melaksanakan umroh dulu, terus dia halal. Makanya makna tamattu itu kenikmatan, menikmati. Karena kenapa? Dia ada waktu-waktu yang dia terlepas dari kewajiban orang yang berihram. Jadi dia bisa agak longgar. Ya. Kalau ifrad itu disendirikan. Ya. Bersendirian, artinya satu-satu. Haji dulu baru umroh. Qiran, dia jadi sekali jalan udah terhitung melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Jadi tawaf sekali, sa'i sekali sudah dikatakan melaksanakan tawaf haji dan juga melakukan tawaf umroh. Jadi nggak perlu tawafnya 2 kali. Jadi pahami ya? Nah itu dia. Nah di dalam mazhab Syafi'i di antara 3 hal ini ada di antara 3 cara ini yang paling afdol. Ini fadilah, keutamaan semua. Tapi yang paling afdol di antara yang paling utama di antara keutamaan ini yang paling utama yang mana? Dalam mazhab Syafi'i ifrad. Kenapa? Karena cuman di ini aja nih yang tidak wajib dam. Kalau orang tamattu dia wajib dam. Orang qiran dia wajib dam. Jelas ya? Nah. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dan ini adalah rukun ya, ibadah haji. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan apa? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, kapan seseorang itu diharuskan berada di padang Arafah? Sejak setelah zuhur dan sampai kapan batas waktunya? Enggak, terbit fajar tanggal 10. Dan tidak diharuskan untuk menjamak antara siang dengan malam. Ya, tapi afdolnya jangan pergi dari Arafah sampai terbenamnya matahari, ya. Lalu yang selanjutnya, yang keberapa nih? Ketiga, tawaf ba'dal wukuf. Ya, tawaf ba'dal wukuf. Ya. Tawaf di sini, tawaf, ibadah tawaf itu ada berapa jenis? Hah? Ada 2? Enggak. Siapa yang 3? Ada 3. Ada 5. Tawaf itu ada 5 apa aja? Tawaf. Pertama adalah tawaf kudum. Terus tawaf ifadah. Lalu yang ketiga apa? Tawaf apa? Tawaf wada. Lalu yang keempat apa? Tawaf umroh. Anak tadi ada bilang ada berapa? 1 lagi apa? Tawaf sunnah. Ya. Tawaf ini hukumnya apa? Sunnah. Ini hukumnya
Fardu. Ini yang kita omongin nih. Tawaf ba'dal wukuf. Tawaf setelah wukuf. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah. Tawaf wada ini hukumnya apa? Hukumnya di dalam mazhab Syafi'i khilaf, tapi yang mu'tamad pendapatnya adalah wajib. Pendapatnya adalah artinya apa? Orang yang keluar dari Makkah tidak melakukan tawaf wada, dia diharuskan membayar dam, ya. Umroh hukumnya apa? Tawaf umroh. Tawaf umroh. Wajib. Berarti boleh ditinggalin? Fardu. Iya. Fardu. Tawaf sunnah? Ya sunnah, namanya juga tawaf ya, tawaf sunnah. Nah. Jadi yang fardu ada berapa? 2, yang sunnah 2, wajib 1. Nah jadi bedanya apa fardu sama wajib? Tadi dijelaskan. Kalau orang meninggalkan fardu, dia bisa membatalkan ibadah umrohnya, atau dia tidak terlepas batal hajinya. Iya, hajinya. Atau dia tidak terlepas dari kewajiban untuk melaksanakan fardu tersebut. Artinya dia masih di kondisi berihram sampai dia melaksanakan fardu tersebut. Kalau wajib ditinggalkan, dia harus membayar dam. Jelas ya? Nah, wa tawafu ba'dal wuqufi thumma sa'yu, lalu sa'i. Nah, sa'i ini ya imma dikerjakan setelah tawaf qudum atau setelah tawaf ifadah. Yang jelas sa'i tidak boleh dikerjakan melainkan setelah tawaf. Nggak boleh sa'i dulu baru nggak boleh. Bisa dipahami ya? Nah, lalu yang selanjutnya adalah wal halqu awit taqsir. Dia memotong atau menggunduli rambut. Nah, menggunduli rambut atau mana yang lebih afdol? Yang afdolnya adalah menggunduli rambut bagi laki-laki. Adapun batasan minimalnya seseorang, maksudnya dia telah melaksanakan rukun atau fardu menggunting rambutnya itu ketika dia mencukur atau menggunting 3 helai rambutnya. Memotong 3 helai rambutnya. Nah, adapun bagi perempuan afdolnya mana? Dari setiap sisinya, kanan, kiri, belakang, ujung-ujungnya. Nah, kalau yang afdolnya bagi laki-laki apa? Gundul. Kalau misalnya nggak ada rambutnya orangnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, jadi dia beli pisau cukur, cuman dilewatkan aja begitu. Jelas ya? Kalau sebagian mazhab yang lain enggak, udah berarti batal karena mahalnya hilang. Artinya tempat dia melaksanakan kewajiban tersebut sudah hilang. Jadi ngapain lagi? Nggak ada tempatnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i enggak. Jadi dia seperti apa? Menyerupai daripada kewajiban tersebut walaupun tempatnya sudah hilang. Gitu. Nah, Syekh di sini mengatakan ada 5, tapi ada satu lagi yang beliau belum sebutkan, yaitu tartib. Jadi tartib pada pada mayoritas, sebagian besar rukunnya. Artinya jangan tawaf dulu sebelum dia ihram. Jangan sa'i sebelum dia tawaf. Jangan jangan tawaf ifadah sebelum dia wukuf. Adapun pada mencukur rambut, tawaf, ya itu terserah. Melempar jumroh itu terserah. Ya, itu di hari tanggal 10. Lalu Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa wajibatuhu sittah.
Nah, wajibat. Nah, ini tadi yang kita bicarakan apa? Fardunya. Artinya kalau ditinggalkan yang 5 hal ini, ya, bisa membatalkan ibadah hajinya. Nah, wajibatnya berapa? Al-ihram minal miqat. Ihram dari miqat. Nah, miqat itu adalah batasan. Batasan. Itu nanti tuh insya Allah coba bisa apa? Ada kayak gambar itu nanti kalau ini, ya. Petanya itu. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan mikotnya. Dari mana aja? Orang Yaman dari Yalamlam, atau orang yang datang dengan melewati dari arah Yaman. Nah, ini biasanya di mana nih? Orang Indonesia tuh, ya. Adapun orang dari Najd itu Qarnul Manazil, ya. Kalau dari Irak dan Khurasan tuh mana? Kayak Afghanistan, Tantan itulah negara itu, Zatu Irqin. Orang Mesir dan orang Maghrib, Maroko, Libya, Jazair, Syam itu dari Juhfah. Juhfah. Kalau orang yang dari arah Madinah datangnya ke Mekahnya dari arah Madinah maka dia Dzulhulaifah. Sekarang terkenalnya namanya apa? Bir Ali. Bukan bir itu, bi'r. Bi'r itu artinya sumur. Tapi emang ada sebagian dialek Arab itu kalau ada hamzah di tengah dihapus. Contoh faiz, fayiz. Bir, bir. Ada kalau di belakang juga sebagian dialek Arab tuh kalau hamzahnya di belakang dihilangin juga. Bau'un, bau. Bau'un, bau. Jadi begitu. Nah, bi'r. Ya. Aba'ah. Jadi abayah. Abayah. Orang Indonesia sulit ngomong ain, jadi ya. Paham ya? Jadi kebaya. Karena memang dulu masyarakat Nusantara yang belum masuk ke dalam agama Islam itu, ini maaf nih ceritanya agak sedikit sensitif omongannya ya. Tidak melihat pada bagian atas wanita itu sebagai bagian yang memancing ketertarikan laki-laki. Tapi laki-laki itu melihatnya kemana? Ke bagian betis. Bisa dipahami ya? Nah, jadi lebih cenderung menutupi bagian bawahnya dan membiarkan bagian atasnya terbuka. Lalu datanglah agama Islam mengajarkan untuk memakai abayah, pakaian yang menutupi dari atas. Tapi masyarakat kita susah ngomong abayah, jadi kebaya. Jelas ya? Nah, lalu dan dalilnya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah dzal Hulaifah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqatnya penduduk Madinah itu Dzulhulaifah, dan penduduk Syam Al-Juhfah, dan penduduk Najd Qarnul Manazil, dan penduduk Yaman Yalamlam. Hunna lahunna. Kesemua itu bagi mereka. Bagi penduduk Madinah mana, penduduk Makkah mana, jelas ya? Nah, waliman ata alaihinna, dan yang melewatinya, dan tapi bukan dari penduduk yang disebutkan daerahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Mimman aradal hajja wal umrah, siapa yang mau datang ke Mekah tujuannya untuk haji atau umrah. Jadi artinya kalau nggak tujuan haji untuk umrah, ya nggak apa-apa lewatin aja tanpa dia harus berihram. Wa man kana duna dzalika, adapun yang di bawah dari itu, artinya tidak di luar dari radius yang tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka di mana dia ihramnya dari tempat rumahnya. Jadi misalnya, kurang lebih nanti bisa kita ini kan tampilkan gambarnya. Misalnya ini Makkah ya, kurang lebih nanti ada di sekitar sini nih, ya. Maka yang di luar di dalam dari radius ini, termasuk di dalamnya penduduk Makkah, dari mana ihramnya? Dari
rumahnya. Sekarang pertanyaannya begini, kalau kita datang misalnya Pak Fauzi diundang menghadiri konferensi di Makkah misalnya, Masya Allah, ya. Terus beliau dapat dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi ke daerah selatan Saudi Arabia. Ya berarti kan udah lewatin ya Yaman kan, ya. Lalu misalnya ke Taif. Lalu setelah dia datang di Taif itu nggak ada niat untuk apa? Untuk melakukan ibadah umroh. Ternyata begitu sampai Taif dia niat apa? Umroh. Dari mana ihramnya? Ya dari dimana dia sudah memiliki niat untuk melakukan umroh. Jelas ya? Nah itu dia. Nah, adapun orang yang melewati mikot itu dan dia tidak dalam kondisi memakai pakaian ihram misalnya, masih pakaian biasa, dia berarti melakukan apa? Melakukan sebuah hal yang diharamkan untuk dikerjakan ketika dia berihram. Atau dia dia ingin haji tapi nggak niat. Dia lewatin mikotnya tapi dia nggak niat. Bila dia kembali sebelum dia melakukan tawaf, sebelum dia melakukan yang diperintahkan begitu dia sampai ke Makkah, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar dam. Tapi kalau dia terusin, ya udah nggak apa-apa. Tapi sah, bicara hajinya sah, tapi dia diharuskan untuk apa? Membayar dam. Lalu yang selanjutnya adalah wal mabitu bi Muzdalifata lailatan nahri. Ya, dia diharuskan atau diwajibkan untuk mabit di Muzdalifah pada lailatun nahr. Nahr itu apa? Menyembelih. Artinya itu adalah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi, tanggal 8 dinamakan Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 dinamakan Yaumu Arafah. Lalu tanggal 9 Arafah, lalu tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahr atau Yaumul Id. Karena di hari Id itu kita suruh nyembelih, ya. Nah, dikatakan di sini kan sebagai wajib, artinya orang yang tidak melakukan mabit di Muzdalifah dia diharuskan untuk apa? Bayar dam. Tapi ada beberapa kondisi orang dikategorikan memiliki uzur sehingga bila dia meninggalkan mabit di Muzdalifah dia tidak diharuskan untuk membayar dam. Apa aja? Pertama, bagi orang yang tadi itu yang kita sempat singgung, orang yang nggak sempat melakukan wukuf di Arafah melainkan pada waktu malam dan dia tidak bisa mendapatkan mabit selama dia wukuf di Arafah. Atau yang orang tersebut tidak memungkinkan baginya untuk melakukan mabit di Muzdalifah atau tawaf di hari keesokannya, melainkan di malam hari. Kan malam 10 kan? Tanggal 10-nya disuruh ngapain? Tanggal 10 suruh tawaf. Ini kita malam 10 nih, tanggal 9 malam 10. Besoknya tawaf. Orang ini nggak mungkin kalau tawaf besok karena mungkin kondisinya dan lain sebagainya. Artinya akhirnya ya udah deh, kita tawafnya kapan? Malam hari. Setelah tengah malam, lewat tengah malam. Maka bagi orang ini tidak mengapa untuk meninggalkan apa? Mabit di Muzdalifah. Artinya tidak ada kewajiban baginya untuk apa? Untuk membayar dam, ya. Kewajiban melakukan mabit di Muzdalifah, sabda Nabi berdasarkan sebuah hadis, atal Muzdalifah hatta atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahid wa iqamatain. Nabi Muhammad SAW datang ke Muzdalifah dan disunahkan di Muzdalifah ini menjamak maghrib dengan isya. Menjamak maghrib dengan isya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Wal mabitu layaliyat tasyriq bimina, mabit di malam-malam tasyrik di Mina. Insyaallah kita akan lanjutkan ya di pertemuan pekan depan biidnillahi ta'ala, karena ini juga nanti ada sedikit penjelasan yang agak diperincikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.